Selamat pagi student, hari ini ketemu lagi dengan Mr. Arisman. Kita akan belajar agama Katolik. Kita akan belajar dari bab kedua. Dan kita awali dengan bagian A. Aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan telah diciptakan entah laki-laki atau perempuan sama-sama bangga karena memang kita adalah ciptaan Tuhan. Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan doa pembukaan. Siapkan dirimu untuk bisa memulai doa dengan baik. Mari kita bersatu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami perempuan atau laki-laki seturut citra, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekhasan supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan demi keluhuran ciptaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, sekarang saya memberikan satu pengantar supaya kamu bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Pertama, perempuan dan laki-laki itu berbeda, tetapi mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi. Apa jadinya jika di dunia ini hanya ada satu, ya misalnya hanya laki-laki atau hanya perempuan saja? Tetapi pada kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa sejak semula Allah telah menciptakan manusia itu baik laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang yang menjadi pendalaman kita adalah apakah masing-masing pribadi itu mampu menempatkan diri secara benar dalam berelasi satu dengan yang lain? Untuk memahami hal tersebut, cobalah simak cerita berikut. Nah, setelah membaca tadi, ada beberapa kisah tadi yang kita baca bersama-sama. Lalu kita dapat melihat bahwa rupanya perempuan di mata laki-laki itu pasti mempunyai kekurangan, dan begitu juga laki-laki di mata perempuan pasti mempunyai kekurangan. Maka lebih baik jika kamu mulai melihat dari sisi lain, bahwa sebagai perempuan atau laki-laki pasti mempunyai banyak hal yang dibutuhkan, yang kita sukai, dan yang membanggakan. Ya. Coba amati temanmu, coba amati kakak atau adikmu. Pasti ada yang membanggakan dalam diri mereka. Untuk itu, silakan tulis pendapatmu dalam buku catatanmu sehubungan dengan perempuan atau sehubungan dengan laki-laki. Mana yang membanggakan yang ada dalam diri mereka. Nanti bila kamu perempuan, kamu menulis demikian, saya bangga sebagai perempuan karena bla bla bla, silahkan isi. Atau kalau kamu laki-laki, saya bangga sebagai laki-laki karena bla 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 bla, silahkan isi. Sehingga itu nanti jelas bagaimana kamu menganggap dirimu sebagaimana telah Tuhan ciptakan, laki-laki atau perempuan. Untuk mendalami tema ini, bagian ini, mari kita buka kitab suci. Silakan buka kitab suci di rumah ya, nak.
Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, lalu Kejadian 2 ayat 18 dan ayat 21 sampai 23. Silakan kita buka kitab sucinya, kita baca. Lalu setelah itu, mari juga kita baca dokumen gereja dari Katekismus Gereja Katolik atau KGK, bagaimana dia menegaskan perihal perempuan dan laki-laki. Ayo kita baca dokumen. Ciptakan bumi yang kita tinggali ini dengan sangat indah. Lihatlah segala sesuatu di sekitar kita yang sangat indah. Ayo lihat apa yang Tuhan ciptakan mula-mula. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang, sehingga ada waktu siang dan waktu malam. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan langit. Darat, laut, pohon, dan tanaman diciptakan pada hari yang ketiga. Tuhan menciptakan matahari di siang hari dan bulan, bintang di malam hari pada hari yang keempat. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bertambah banyaklah dan penuhilah laut dan terbanglah ke langit. Sesudah menyelesaikan pekerjaannya pada hari yang kelima dan melihat bahwa semuanya amat sangat indah, Tuhan menciptakan binatang-binatang pada hari yang keenam. Tetapi, Tuhan belum selesai. Aku akan menciptakan satu lagi sebelum hari ini berakhir, sesuatu yang amat sangat spesial dari yang lain. Mari kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Kemudian Tuhan menciptakan manusia. Halo, ini saya, Adam. Dan supaya manusia itu tidak sendirian dan kesepian, Tuhan memberinya seorang penolong. Tuhan menciptakan seorang perempuan. Hai, saya Hawa. Saya istrinya Adam. Dan Tuhan memberkati mereka. Beranak cuculah dan berkuasalah atas semua ciptaanku. Peliharalah semua ikan di laut, semua burung di udara, semua binatang, dan semua yang hidup di bumi. Baik Tuhan, kami akan mengurus semua ciptaanmu dengan baik. Aku memberimu semua tanaman dan semua pohon yang berbiji untuk kamu makan, supaya kamu tidak kelaparan. Yeay! Terima kasih Tuhan. Dan aku memberikan semua tanaman hijau untuk semua burung dan semua binatang untuk dimakan. Aku akan memberikan makan untuk semuanya. Aku juga. Setelah semua proses pembelajaran kita hari ini, maka saya memberikan beberapa penekanan atau rangkuman atas pembelajaran kita. Demikian, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semuanya itu baik adanya. Ya, itu dalam teks kitab suci tadi kita baca. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka itu begitu berharga di mata Tuhan. Maka kita patut bersyukur karena Tuhan mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Tujuan Tuhan ialah supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain apa? Laki-laki dan perempuan itu bersifat komplementer. Itulah tadi dalam Kejadian 2, 18-25. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Akhirnya kita patut berbangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan tetap mensyukurinya. Itulah rangkuman pembelajaran kita. Kamu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan harus bangga dan bersyukur. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa secara pribadi di rumah masing-masing.
Tuhan Yesus